Tidur yang nyenyak menyebarkan ketenangan di dada si gila yang gelisah. Udara pagi yang jernih membuat langit berawan menjadi semburat keunguan. Senyum menandai hari baik. Majnun bangkit dengan tubuh segar, menikmati suasana pagi yang cerah. Wajahnya menyiratkan kehangatan, seperti memperoleh harapan dan semangat baru. Saat ia merasakan kehangatan pagi, seorang penunggang kuda berlalu di dekat gua. Si penunggang kuda melihat Majnun dikelilingi oleh binatang buas. Pikirannya bekerja, ia seperti pernah mengenal lelaki itu. Tapi kaum dan aung dan erangan binatang buas membuatnya ragu untuk mendekat. Binatang liar yang mengelilingi Majnun merasa terusik. Mereka menunjukkan perilaku tidak suka dengan orang asing dan siap mencabik-cabik tubuh kuda dan penunggangnya. Majnun menatap wajah lelaki itu, ia seperti mengenalnya. Kemudian Majnun menenangkan binatang buas yang sudah mengasah taring mereka, siap melumat tubuh asing itu. Engkaukah pemuda pecinta itu? Engkaukah pemuda yang namanya harum terdengar dan syair-syairmu digemari setiap orang? Luar biasa, aku melihat rusa yang malu-malu dan singa buas bersamamu dalam suasana damai, dan mereka menganggapmu sebagai raja. Aku benar-benar takjub melihatnya, kata si penunggang kuda. Lelaki itu turun dari punggung kuda dan berjalan mendekati Majnun. Lalu ia berkata dengan tenang, aku membawa sebuah kisah rahasia yang sangat menyenangkan dan begitu indah. Bagaimana perasaanmu jika ku sebut namanya di hadapanmu? Bagaimana perasaanmu jika ku lukiskan tubuhnya yang murni laksana pohon cemara dan baunya yang wangi seakan wewangian sang suhada? Apakah nasib orang yang engkau sayangi itu harus ikut menderita bersama nasibmu? Gadis itu berambut ikal laksana huruf jim, tubuhnya laksana huruf alif, dan mulutnya laksana huruf mim. Matanya laksana dua bunga bakung yang sedang mekar dan menjadi sumber dari air jernih. Alis matanya bertaut laksana busur, pipinya halus seperti dilindungi oleh malaikat. Mana mungkin aku mampu melukiskan kecantikannya? Bagaimana mungkin aku dapat melukiskan keindahan seorang gadis pada seseorang yang tidak bisa melihat? Lelaki yang tak lain adalah Ishak itu melanjutkan kisahnya serta menyampaikan salam Laila. Ketika aku lewat di dekat kediaman Laila, dia sedang berdiri di taman. Gadis itu melihatku dan bertanya, kemana Anda hendak pergi, wahai hamba Allah? Aku menjawab, aku akan pergi ke kampung Bani Amir. Dengan penuh harap Laila berkata, wahai musafir yang mengendarai kuda, kemarilah sampaikan berita tentang diriku, tentang penderitaanku pada seorang pemuda dari Bani Amir. Cinta dalam hatiku telah terukir atas namanya. Ia menderita lebih dari penderitaan yang aku alami. Aku amat menginginkan kerelaannya dan aku mengasihi dan mencintainya sampai hari akhir. Mendengar berita tentang kekasihnya, ingatan Majnun kembali pulih. Matanya menerawang jauh ke atas lalu berkata, dialah yang memaksaku masuk ke perjalanan malam yang gelap. Saat keceriaan masa remaja menyapaku, dialah yang menanamkan bibit cinta di taman hati. Lalu ia sirami dengan air mata kerinduan. Aku terlena dengan cintanya hingga kaumku murka. Tapi dia pula lah yang mengingkari janji yang diucapkan dengan lidah manisnya. Dia telah menyia-nyiakan daku dan orang-orang di sekitarnya pun mencelaku. Dia menampakkan cinta pada semua orang, kemudian meninggalkanku menerima cacian dan hujan
dan hujan batu, sedang dia diam saja. Tetapi luka karena lemparan batu dari orang-orang yang iri tidaklah sepedih luka karena kata-kata yang dia ucapkan dan janji-janji yang dikhianati. Ishak memotong kata-kata Majnun, sungguh Laila tidaklah seperti yang engkau tuduhkan. Seandainya ia bisa mengunjungimu, tentu ia akan datang tanpa peduli bahaya yang akan menghadang. Majnun menjawab, ia akan mengunjungi orang sakit, sedang ia yang membuat sakit. Walaupun ia mengunjungiku, tapi ia tidak akan mengerti sakitku. Ia telah menyimpan dalam hatiku api cinta yang membara, yang membakar tulang dan daging. Apalagi sekarang cintanya telah dimiliki orang lain, sudah tertutup bagiku untuk mendapatkannya. Wahai saudaraku, berhentilah engkau mencelaku terus-menerus dan jangan bunuh pecinta dengan celaanmu yang begitu kejam. Ada apa dengan dirimu, wahai Kais? Tanya Ishak. Keresahan demi keresahan menimpaku, dan untukmu ku nasihatkan, jangan sampai deritaku menimpamu. Air mataku menetes saat melihat Laila meninggalkanku. Begitu bagiku cinta Laila bagai awan bergantung di langit, lalu berubah menjadi hujan yang mengairi kebun-kebun kurma yang kehausan. Hujan itu membasahi seluruh taman, namun ia tidak pernah sampai ke taman hatiku. Hujan itu telah membiarkan tamanku menjadi kering dan dedaunan yang hijau menjadi layu. Berulang kali aku merintih, memohon dan berharap mendapat siraman hujan, tetapi tetap saja ia tak datang. Saat berbicara, air matanya menetes di pipi bagai butir-butir mutiara. Kemudian ia melanjutkan, setiap saat aku teringat Laila, bila kegelapan malam membuat hatiku sedih, maka kenangan pada Laila akan menenteramkan hatiku. Pandangan matanya bagai tikaman belati yang mematikan. Kalau ia marah, bumi akan menjadi sempit, namun di manakah ia kini? Masihkah cintanya untuk diriku? Ishak tidak tega untuk membiarkan Majnun larut dalam keputusasaan. Lalu ia bercerita, wahai Kais, dengan kedua mata aku melihat dia menangis. Air matanya yang jatuh berkilau seakan menceritakan kisahnya sendiri. Kemudian aku bertanya, untuk siapa dia menangis? Untuk seseorang yang ada di angan-angan atau seseorang yang telah tiada? Lalu bibirnya yang laksana permata rubi menjawab dengan lembut, jiwaku telah hancur binasa, kegembiraanku telah lenyap. Aku adalah Laila. Perlukah kuulangi lagi? Aku merasa lebih buruk daripada 1000 orang gila, lebih liar daripada bintang kegelapan yang menentukan nasibku, lebih gila dari si Majnun belahan jiwaku. Wahai orang asing, sampaikan salamku jika engkau menemukan jiwa yang diliputi kegelapan itu. Dia adalah orang malang yang dirundung kesedihan, wajahnya selalu bermuram durja. Karena itu ia sering dianggap gila, padahal hatinya telah dimangsa oleh kesedihan. Ia memiliki tatapan sendu, menyiratkan cinta suci yang berasal dari langit. Wahai seandainya aku bisa melarikan diri dari belenggu kemalangan ini, tentu aku akan pergi meninggalkan rumah ayahku untuk selamanya. Wahai orang asing, sudihkah engkau menolong diriku yang lemah tak berdaya ini? Aku mohon, pergilah mencari si pengembara di lembah dan gua. Carilah ia dengan sabar dan temukan tempat tinggal atau kuburannya. Temukan dia dan berjanjilah engkau akan kembali padaku dan menceritakan keadaannya. Ishak melanjutkan kisahnya, dalam kesunyian aku mendengar wanita itu berdoa penuh harap dengan suara lirih dan raut muka sedih. Jiwanya begitu tertekan hingga berlinangan air matanya. Kisah cintanya telah menjadi tema dari sebuah lagu, dan lagu itu terkenal di seluruh negeri. Aku pun ikut menyanyikan dan menemukan rasa kasih sayang yang mendalam. Begitu syahdu tatapan matanya, tatapan yang menggetarkan.
Tubuhnya bergetar karena menanggung penderitaan yang mendalam, dan tiba-tiba ia tersungkur ke tanah, terbaring dengan pucat dan tidak bergerak, seolah hidupnya telah berakhir. Tetapi segera setelah tersadar dari pingsan yang mengerikan, ia menangis sedu-sedan. Sekali lagi dia memintaku untuk mengembalikan lelaki pujaannya. Wahai musafir, jika engkau ingin berbaik hati, maka berbaik hatilah pada orang malang ini. Aku percaya engkau adalah orang yang bisa dipercaya. Engkau tidak akan memandang kesedihanku dengan hinaan, katanya. Meskipun baginya aku terlihat tidak sungguh-sungguh, tetapi aku benar-benar merasakan kesengsaraan seorang wanita. Sesaat kemudian aku melihat jemarinya yang halus mendekap sebuah surat yang mengungkapkan kesedihan di dadanya. Surat itu ia angkat dan dengan bibirnya yang menyimpan kebenaran cinta, ia cium surat itu ribuan kali dan membanjirinya dengan air mata, lalu berkata, hanya untuknya kenangan sedih ini kuberikan, demi dirinya seorang seluruh hidup kupersembahkan. Selesai bercerita, Ishak mengeluarkan dari saku bajunya sebuah surat dan menyerahkan pada Majnun. Penuturan lelaki itu bagai pisau tajam menyayat hati Majnun. Ia diam terpaku, tak tahu apa yang harus diperbuat. Semua kesalahan yang telah ia tuduhkan pada Laila tersapu dari benaknya. Seperti air bah menyapu bangkai, tiada lagi sahwasangka yang tinggal dalam hati. Selang beberapa lama dengan bersemangat Majnun mengambil surat tersebut dan dibaca dengan hati remuk redam serta air mata membasahi pipi. Laila memulai suratnya dengan pujian kepada Allah. Segala puji bagi Sang Pencipta, demi puji-pujian yang tak terungkapkan oleh lidah, kepada lelaki yang terlahir dengan cinta dan kebaikan. Allah menciptakan cahaya kebijaksanaan untuk membahagiakan jiwa. Dia juga menganugerahkan sinar di wajah dan bulu lentik di mata. Setiap kehidupan berada di bawah kendalinya. Dia menebarkan permata yang berkilau dan tak ternilai, serta menjaga keyakinan manusia dari godaan duniawi. Wahai Kais, engkau telah memberikan cintamu padaku. Cinta yang kuperoleh darimu seakan berasal dari langit. Engkau harus tahu bahwa kehidupan gadis Arab milikmu tetap suci bagai mata air yang jernih dan berkilau. Walau aku tak berada di sisimu dan menurut adat aku telah menjadi istri seorang lelaki, namun kesucian tubuh dan cintaku masih tetap terjaga. Percayalah, aku masih tetap kekasihmu. Cintaku masih utuh, suci dan tidak ternoda. Cinta dan tubuhku hanya untukmu, tak akan berubah sampai mati. Engkau adalah segalanya bagiku, karena benih cinta yang engkau taburkan telah berakar dalam hatiku. Cintaku padamu tak mungkin digantikan oleh orang kaya yang telah dipilihkan untukku. Aku adalah rembulan dan engkau adalah matahari. Demi hari akhir, tidak mungkin aku mengkhianati cinta sucimu, dan aku akan mati di bawah kakimu. Sejak perpisahan kita, kedukaan selalu menyelimutiku. Aku selalu teringat semua syairmu. Duhai, mengapakah aliran kehidupan yang paling manis dengan buah bunganya yang terindah berganti kepahitan? Setelah membaca surat Laila, Majnun tak mampu berkata-kata. Hanya air mata yang mewakili lidahnya dan jawaban apa yang dapat ia berikan. Ia hanyalah seorang pengembara miskin yang tidak mempunyai pena ataupun kertas untuk menulis. Ishak seperti bisa menebak pikiran Majnun. Segera ia menyodorkan pena dan kertas, lalu Majnun menulis dengan hati-hati. Ia tidak ingin tulisannya justru akan membuat Laila bersedih. Surat Majnun juga dimulai dengan puji-pujian pada penguasa alam semesta, kepada Dia yang membentuk singgasana surga nan gemerlap.
Dia mengatur dunia seorang diri. Dia yang dalam kegelapan hatiku menyinarkan cahaya yang tidak terlihat. Dia yang dia yang menganugerahi manusia keteguhan hati untuk berdoa dan beribadah padanya. Hanya padanya kutujukan puji dan syukur atas segala yang diberikan kepada kaum muslimin. Apa yang dapat dilakukan hati yang terbakar oleh kesedihan selain meratap dan menangis? Dan apakah yang bisa dipersembahkan kepadamu selain keputusasaan? Aku adalah debu di kakimu, sedang kecantikanmu bagai cahaya surga bagiku. Engkau adalah ciptaan langit yang akan selalu menjadi milikku, tetapi kini engkau jauh dariku. Engkau berada di taman Iram, surga yang tidak boleh kulihat. Meskipun engkau adalah cahaya hidupku, tapi hari-hariku seperti dalam kegelapan. Dengan kecintaan pada lidahmu yang selalu bergetar saat engkau tersenyum, hatiku selalu berdebar. Dari kata-katamu ku temukan sebuah kelembutan yang mampu menyembuhkan luka. Tidak seperti bunga lili yang sering muncul dapat menjadi Tidak seperti bunga lili yang sering muncul dapat menjadi pedang atau mata tombak yang mematikan. Engkau yang selalu mempesona untuk dilihat, mungkinkah diperjualbelikan dengan harta murah? Dulu hatiku menjerit dan bertanya, mengapa engkau mengingkari janjimu padaku? Mengapa engkau mencampakkanku dan mengambil yang lain, menjadi penipu untuk menghibur hati yang lain? Tapi kini sang musafir telah menceritakan padaku semuanya. Tidak akan ada lagi pikiran yang diliputi keraguan. Aku akan tetap merindukan bibirmu dan tak ingin kebahagiaan yang pernah kurasakan hilang sia-sia. Udara pagi membawa keharumanmu, menggembirakan hatiku, dan rasa itu terus berkembang saat aku mengetahui engkau selalu menjaga cawan cinta kita. Betapa mempesona jika kita dapat bertemu dengan seseorang yang dirindukan, duduk bersama dalam kegembiraan dan memandangi permata rubi itu setiap hari, mencium bibir yang semanis tetesan madu dari sari bunga yang wangi. Wahai, dapatkah aku mencium keharumanmu? Khayalan atas dirimu membakar benakku yang liar. Haruskah aku melukis semua garis-garis pada wajah bidadarimu? Tidak, pesonamu tidak akan bisa dihapus karena tertanam kuat dalam kesetiaan di dadaku. Ini adalah takdir kita. Kita harus berpisah dan tak perlu menyesali keadaan yang tidak dapat kita perbaiki lagi. Tetapi meskipun di dunia kita terpisah, bukankah di surga kita akan diberkahi? Setelah selesai, Majnun menyerahkan surat itu pada Ishak seraya berpesan agar surat itu dijaga dan hanya boleh dibaca oleh Laila. Ishak berjanji akan menjalankan amanah tersebut, lalu ia pergi meninggalkan Majnun. Tubuh Majnun semakin kurus, rambutnya panjang mencapai punggung dan tak terurus. Bila ada orang yang bertemu, tentu mereka tidak akan mampu lagi melihat bahwa yang berada di sampingnya adalah sosok manusia. Namun di balik tampilan tubuhnya yang mengerikan, jiwa pemuda itu dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Terbukti binatang-binatang liar dan buas yang ada di sekitarnya dapat merasakan bagaimana kemuliaan hati Majnun. Dikisahkan ada seorang kepala kabilah yang cukup terkenal, Salim namanya. Kedermawanan Salim terdengar sampai ujung negeri. Dia selalu berusaha menyembuhkan mereka yang terluka serta berusaha menghibur orang yang bersedih. Sudah lama ia mendengar kisah Majnun dan melalui orang kepercayaannya ia sering mengirim hidangan makanan untuk pengembara cinta yang tinggal
sebatang kara itu. Suatu hari dia ingin dapat berjumpa langsung dengan Majnun dengan mengendarai kuda. Dengan mengendarai kuda, ia bertekad untuk bertemu Majnun. Akhirnya ia bertemu dengan seseorang yang sedang bersedih dikelilingi oleh binatang buas. Karena takut dengan binatang tersebut, ia bersembunyi sampai orang itu memberi isyarat agar binatang-binatang itu tenang. Lalu Salim mendekat, beruluk salam dan memperkenalkan diri. Seketika ia dapat mengenali bahwa lelaki kotor dan seperti mayat hidup itu adalah Majnun. Salim merasa kasihan dan bermaksud menawarkan jasa baik. Wahai guru kaum pecinta, biarkan jubah ini menutupi tubuhmu yang telanjang. Jubah ini sengaja aku bawa untuk dirimu. Bukan, jubah itu bukan untukku. Aku tidak membutuhkan penutup tubuh. Tanpa pakaian aku merasa bebas. Lihatlah kain compang-camping yang ada di sampingku ini. Dulu juga jubah dan merupakan salah satu kebanggaan dari kebodohanku. Kata Majnun sambil membuang jubah robeknya. Lalu ia duduk seperti orang mati. Salim masih berupaya menyenangkan hati Majnun. Ia menghidangkan bekal yang dibawa. Namun hidangan lezat itu tak satu pun disentuh. Malah Majnun menatap Salim dengan raut muka tidak senang. Melihat hal itu Salim bertanya, Melihat hal itu Salim bertanya, mengapa engkau tak hendak menyantap hidangan ini? Kalau tidak makan hidupmu akan lemah, penyakit akan mudah menghampirimu. Kesegaran jiwaku itulah rahasia kekuatannya. Ia datang dari udara yang dibawa sang fajar. Ya, setiap embusan angin setiap hembusan angin dari kekasihku membawa kehidupan pada jiwa melalui sayap-sayapnya yang harum. Saat lapar melilit ku kumpulkan getah dari pepohonan, itu sudah cukup mengenyangkan. Tumbuhan dan rumput serta sungai yang jernih membuatku seperti apa yang engkau lihat. Bisa saja aku mencari sesuatu untuk dimakan, misalkan menangkap burung, tapi aku tak akan melakukannya karena aku lebih memilih rumput untuk dimakan. Meskipun makanan yang engkau hidangkan tidak menarik bagiku, tetapi semua binatang buas ini seperti menikmatinya. Jadi biarkan binatang-binatang itu menikmatinya. Setelah diam beberapa saat kemudian Majnun berkata lagi, wahai engkau yang telah melakukan kesia-siaan, dengarlah kisah tentang seorang zahid. Pada zaman dahulu dikisahkan seorang raja berjalan melewati hutan rimba untuk menemui seorang zahid. Ia bertanya kepada para pengikutnya, apakah mereka mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang yang mengasingkan diri itu? Apa makanannya, di mana ia tidur, dan mengapa menarik diri dari orang-orang yang menjadi pengikutnya? Namun tidak ada seorang pun yang mampu menjawab. Setiba di tempat tinggal sang zahid, seorang punggawa kerajaan berlari menjumpai dan membawa orang suci itu ke hadapan sang raja. Ia bertanya, bagaimana engkau bisa melewatkan hari-harimu dengan menarik diri dari keindahan duniawi, memilih tinggal di sebuah lubang buruk yang lembab, mengubur tubuh dan jiwamu? Tanya sang raja. Aku tidak mempunyai teman yang mencintaiku, tiada satupun, tiada kekuatan selain hidup menyendiri, jawab sang zahid. Lalu ia menunjuk seekor rusa yang sedang makan dengan tenang dan mengambil sejumput rumput sambil berkata, ini adalah makananku, apakah engkau mau mencoba? Punggawa kerajaan itu menatap dengan pandangan menghina. Aku hanya makan makanan yang lezat, bukan makan rumput, walaupun menurutmu rumput itu lezat. Sesungguhnya, kata Zahid sambil tersenyum. Sesungguhnya, kata Zahid sambil tersenyum, engkau telah berbuat kesalahan yang menyedihkan. Anakku,
engkau terpesona oleh kemilau dunia, padahal engkau belum mengetahui kenikmatan yang sesungguhnya. Engkau tidak akan mengetahui nikmatnya makanan sebelum engkau menyantapnya. Setelah mendengar kata-kata Zahid itu, sang raja menjadi terpesona dan tanpa berpikir panjang ia menjatuhkan diri di bawah kaki sang Zahid yang soleh dan mencium rerumputan bersujud di bawah kaki pertapa itu.